kami berdua akan melakukan persetubuhan dan kenikmatan kami berdua kami jual kepada engkau ya Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrowulan. Nah, setelah merapalkan bacaan tersebut, tiba-tiba timbul hasrat yang begitu luar biasa kepada Mas Adi. Yang kata Mas Adi, hasrat tersebut belum pernah dia rasakan sebelum dengan istrinya. Nah, malam itu juga kita melakukanlah persetubuhan dengan pasangan saya. Di situ hasrat timbul terus sampai melakukan tanpa kesadaran melakukan persetubuhan 3-4 kali. Yang anehnya itu. Ritual bulan pertama pun selesai. Nah, hasil dari ritual bulan pertama tidak merasakan sedikit pun perubahan dalam segi ekonominya. Dan akhirnya Mas Adi merencanakan lagi untuk keberangkatan ritual yang kedua. Oke, nanti siap ya untuk yang kedua. Ya, pasangan batin saya itu siap untuk keberangkatan yang kedua. Dan singkat cerita, Mas Adi dan pasangannya pun berangkat untuk melaksanakan ritual kedua. Meskipun di awal pemberangkatannya, Mas Adi dan pasangannya mengalami kesulitan perihal di ongkos. Tetapi Mas Adi akhirnya mendapatkan pinjaman dari temannya untuk melaksanakan ritual yang kedua. Akhirnya kita berangkat lagi yang kedua ke sana. Sama kita di sana melakukan seperti malam ritual yang ke-1. Sama kita begitu lagi. Dan yang anehnya dari makam sampai keluar makam sampai stasiun, kalau istilahnya kita tetap aja berangkulan aja, seakan-akan tidak mau lepas. Ritual kedua pun selesai dan sama kondisinya seperti hal mau keberangkatan ritual yang kedua. Mas Adi mengalami kesulitan perihal ongkos, tetapi untuk pemberangkatan yang ketiga justru malah pasangannya yang mendapatkan pinjaman dari temannya untuk melaksanakan ritual yang ketiga. Ritual ya di rumah, jadi menyediakan sesaji ya, dan kita berikan sesaji tersebut kepada Pangeran Samudro dan Ibu Dewi Ontrowulan. Nah, di ritual ketiga pun Mas Adi dan pasangannya tidak merasakan perubahan dalam segi ekonominya, sampai akhirnya hasil dari ritual pemberangkatan yang keempat, Mas Adi dan pasangannya mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ke Bandung dari awal ritual ke-1, kedua, ketiga kita kan bawa air sendang ya, bawa air sendang di kompan. Nah, saya cobain air tersebut ya ke usahanya teman saya. Nah, Mas Adi siramkan air tersebut ke warung dan ke dagangannya temannya. Nah, di situ terjadi keanehan. Selang tidak lama dari Mas Adi menyiramkan air tersebut, tiba-tiba warung yang sepi menjadi ramai. Dan tidak lama, hanya setengah jam, warung tersebut habis ludes terjual semua dagangannya. Dan omset yang biasanya hanya 300.000 sampai 350.000 rupiah, sekarang omset mencapai 2 juta lebih. Nah, begitu saya siramkan, ada mungkin kurang lebih setengah jam yang saya heran dan merasa aneh. Tiba-tiba banyak itu yang beli. Tidak membutuhkan waktu lama, kurang lebih setengah jam kurang lah, habis di situ. Yang anehnya barokahnya itu sampai mencapai 2 juta lebih. Nah, tidak sampai di situ. Mas Adi besoknya ketika Mas Adi main ke tempat temannya, itu terjadi lagi keanehan. Tiba-tiba ada orang yang mencari-cari Mas Adi. Dan ketika Mas Adi bertemu dengan orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut memberikan amplop ke Mas Adi. Itu bicara sama saya, "Bapak terima kasih ya, Bapak sudah menolong keponakan saya tabrakan. Ya, sekarang keponakan saya sudah sembuh. Besar mah enggak Pak, ini buat Bapak." Memberikan amplop ya lumayan tebal. Nah, setelah kejadian tersebut, Mas Adi pun merencanakan untuk pemberangkatan ritual yang kelima. Sesuai dengan arahan Pak Haji bahwa ritual harus dilaksanakan sampai 7 kali. Berarti harus 7 bulan Mas Adi dan pasangannya pulang pergi ke Gunung Kemukus. Nah, disinilah awal terjadinya permasalahan. Kita berangkat untuk ritual yang kelima, melakukan hal yang sama dan meniduri lah. Ketika posisi siangnya, saya ngopi, pasangan saya juga ngopi. Tiba-tiba dia bilang, sebentar ya, saya mau jalan-jalan dulu keluar." Nah, sebenarnya Mas Adi sudah merasakan ada kejanggalan. Mas Adi pun sebenarnya sudah mewanti-wanti ke pasangannya jangan sampai tergoda oleh laki-laki lain. Ya, tapi mungkin disinilah godaannya.
yang akhirnya pasangannya Mas Adi ini tidak bisa menjaga rantangan yang dilarangnya tersebut. Saya lihat jam, setengah jam, 1 jam, kok pasangan saya belum juga datang. Akhirnya saya cari, saya keluar warung, saya cari ya. Terlihat di salah satu warung, pasangan batin saya sedang ngobrol dengan seorang pria. Akhirnya terjadi kerebutan, dan dampaknya di pas pemberangkatan, di jadwal pemberangkatan yang ke-6, pasangannya tersebut tidak mau pergi atau tidak mau melaksanakan ritual dengan Mas Adi, tetapi lebih memilih dengan laki-laki tersebut. Datang saya ke rumah Pak Haji, saya curhat sama beliau. Waduh, kalau gitu kamu bisa gagal ini, bisa gagal Pak Haji. Iya, kamu harus menuntaskan ke sana. Kalau begitu kamu bisa gagal, kata Pak Haji tersebut. Dan dampak dari ketidaktuntasan pelaksanaan ritual yang dilaksanakan oleh Mas Adi dan pasangannya, Mas Adi dan pasangannya mengalami kebangkrutan dan malah bertambah lagi masalah-masalah yang baru. Besoknya tiba-tiba mesin jahit itu yang 2 itu rusak. Akhirnya udah saya jual kedua mesin tersebut. Tiba-tiba teman saya itu menipu saya, dia lari. Nah, saya hancur lagi di situ. Bahkan yang lebih parah, pasangan batin saya sempat bercerai dengan suaminya.